Iya, sebenarnya kenapa memilih menjadi dokter, karena waktu kecil sebenarnya saya nggak ingin jadi dokter. Keinginan saya yang utama itu ialah menjadi pilot. Tapi karena saya dari background keluarga yang orang tua dokter, kemudian waktu saya kecil saya dihadapkan dengan orang tua yang pekerjaannya saya lihat sendiri, jadi memeriksa pasien, ke sana kemari untuk membantu pasien. Kemudian dari perjalanan saya kecil saya melihat kakak saya juga akhirnya menjadi dokter. Kemudian saya tidak jadi masuk pilot dan akhirnya saya memasukin jurusan Fakultas Kedokteran. Dan kebetulan setelah lulus dari SMA, saya langsung diterima di Fakultas Kedokteran sehingga saya memasukinya sampai sekarang ini. Saya Kenapa saya mendalamin spesialis obsgin spesialis yang berhubungan dengan kebidanan dan penyakit kandungan. Pada saat saya dokter muda, saya dihadapkan dengan banyak stase. Jadi ada bagian penyakit dalam, bedah, dan yang saya rasa waktu dokter muda, bagian yang terberat adalah bagian obsgin. Karena di sana saya diharuskan untuk jaga 1 minggu full, tidak boleh pulang, dan saya harus tidur di bawah bed-bed pasien untuk observasi pasien, menolong persalinan, sampai akhirnya menjalani asisten di kamar operasi. Nah, pada saat saya menjalankan memasuki bagian pada saat dokter muda, saya rasa kok ini bagian yang terberat ya, menjalani bagian obsgin. Sampai saya akhirnya sempat tidak suka sama bagian obsgin. Tapi setelah saya lulus bagian obsgin dan saya mendapatkan nilai yang baik, kemudian saya mulai tertarik di bidang kebidanan dan penyakit kandungan. Di lain itu kenapa saya memilih obsgin? Karena di obsgin ini ada dua yang bisa kita tolong. Satu ibu, satu bayinya. Kalau di bagian lain hanya personal satu-satu. Jadi contoh misalnya di bagian divisi ilmu penyakit dalam, jadi hanya satu orang. Kalau di bagian obsgin ini ada 2 jiwa yang bisa kita selamatkan dan bisa kita bantu. Kemudian dari perjalanan koas, akhirnya saya suka, saya mendalamin, meskipun capek, akhirnya saya tertarik untuk memasuki ke bagian spesialisasi obstetri dan ginekologi. Sebenarnya kalau ditanya bagaimana perasaan saat pasien berhasil hamil, itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena jadi kalau saya tahu pasien yang ini berhasil hamil, itu perasaan itu campur aduk semua. Karena yang pertama kita juga ikut seneng, kita juga ikut terharu. Jadi karena pasien yang sekian lama, akhirnya saya dan tim dari Rumah Sakit Verina bisa bantu sampai akhirnya dia berhasil hamil. Itu susah sebenarnya diungkapkan dengan kata-kata, tapi yang pasti perasaan yang bercampur aduk itu antara bahagia, terharu, suka, dan lain-lainnya. Nah, kalau untuk menceritakan kelanjutannya, itu kan untuk berhasil hamil itu adalah step awal. Selanjutnya, gimana kita bisa sampai akhirnya ibu ini bisa melahirkan dengan bagus, dengan sehat, dengan selamat sampai 9 bulan, termasuk bayinya. Nah, itu ada pengalaman juga. Jadi ada pasien itu yang keluar masuk rumah sakit. Karena mendadak datang ke IGD Rumah Sakit Verina, kakinya lemes, tidak bisa jalan, sesek. Nah, untungnya pasiennya juga nurut gitu ya. Kalau pasiennya nurut, malah kita yang bingung seharusnya. Karena apa-apa pasrah ke dokter, apa-apa pasrah ke dokter. Sampai akhirnya pasiennya kita rawat, sempat masuk ke ICU, dan lain-lain. Dan sekarang pasiennya sudah berhasil dilahirkan dan akhirnya pulang ke
kotanya yaitu di Kalimantan, dan anak dan ibunya sehat. Meskipun pada saat kehamilan sempat banyak kendala, sempat keluar masuk rumah sakit, tapi saat ini kedua orang tua, babynya sehat dan mereka pun bahagia. Jadi kita sebagai tim dokter di RSI Averina ikut merasakannya dan ikut berbahagia.